Kapan sih orang tuh disebut tekanan darah tinggi? Jadi kalau tekanan darah kita di atas atau sama dengan 140/90 itu kita sudah bisa bilang tekanan darah tinggi. Banyak sekali pasien itu ke rumah sakit karena ada keluhan, karena ada gejala. Sedangkan kalau tekanan darah tinggi ini belum tentu ada keluhannya. Padahal kalau misalnya dibiarkan terus-terusan tuh tekanan darahnya tinggi, dia lama-lama akan merusak pembuluh darah juga. Kok bisa sih hipertensi bisa bikin penyakit jantung koroner? Kok bisa bikin gagal jantung? Jadi hipertensi ini cukup jahat ya. Kalau tadi dia bikin pembuluh darah rusak, akhirnya plaknya numpuk, akhirnya penyakit jantung koroner. Habis itu dia juga bisa bikin otot jantungnya tebel, akhirnya pengisiannya kurang, kaku, dia bisa bikin gagal jantung. Orangnya jadi cepet sesek, cepet capek, nggak kuat naik tangga. Terus kalau lama-lama kita biarkan jantungnya mompa ngoyo ya, kerjanya berat, lama-lama jantung itu juga akan melebar. Kalau pasien bilangnya taunya jantungnya bengkak. Kalau orang darah tinggi dibiarkan terus-terusan, pembuluh darahnya kan rusak tuh. Ya, termasuk pembuluh darah ginjal. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi dalam acara podcast, kanal informasi dan edukasi Sutomo. Perkenalkan, saya dengan Dr. Melita Ayuba yang akan menjadi host di podcast kali ini. Hari ini kita akan membahas hal-hal yang relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang hipertensi dan risiko penyakit jantung. Nah, untuk membahas lebih terkait materi kali ini, saya tidak sendiri yang pasti. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat kompeten, yaitu dengan Dr. Dara Ninggargasani, spesialis jantung dan pembuluh darah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih dok sudah hadir di podcast kali ini dok. Ya, terima kasih sudah diundang juga. Iya dok, hari ini kita akan ngobrol santai aja ya dok, sambil membahas tuntas tentang hipertensi nih dok, sesuai tema kita di hari ini. Oke. Nah dok, banyak masyarakat yang dengar tentang istilah hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi dok. Tapi mungkin belum semua benar-benar tahu apa sih dok hipertensi dari segi medis itu sendiri, dan kenapa hipertensi ini sering disebut sebagai silent killer dokter. Oke, saya coba jawab ya. Jadi hipertensi itu kondisi di mana tekanan darah di pembuluh darah kita itu tinggi. Setinggi apa? Jadi menurut WHO maupun ISC itu European Society of Cardiology, jadi guidelines kita mengatakan bahwa kapan sih orang itu disebut tekanan darah tinggi. Jadi kalau tekanan darah kita di atas atau sama dengan 140/90 itu kita sudah bisa bilang tekanan darah tinggi. Ada juga guideline yang paling baru mengatakan kalau misalnya dia di antara 130 sampai 135, nggak sampai 140 nih, tapi kita sudah bisa bilang dia elevated blood pressure, maksudnya tekanan darahnya sudah mulai meningkat. Belum bisa dibilang tekanan darah tinggi sih, tapi harus lebih hati-hati. Jadi kalau udah 140/90 ke atas, nah itu udah tekanan darah tinggi tuh. Terus kenapa kok dibilang silent killer? Jadi banyak sekali orang yang punya tekanan darah tinggi, tapi mereka tidak bergejala, sehingga mereka tidak merasa perlu memeriksakan diri. Iya dok. Banyak sekali pasien itu ke rumah sakit karena ada keluhan, karena ada gejala. Sedangkan kalau tekanan darah tinggi ini belum tentu ada keluhannya. Padahal kalau misalnya dibiarkan terus-terusan tuh tekanan darahnya tinggi, dia lama-lama akan merusak pembuluh darah juga. Jadinya ketika datang sudah bergejala, ya berarti sudah ada komplikasi, nggak hanya tekanan darah tinggi. Biasanya tekanan darah tinggi plus apa gitu. Kenapa dibilang silent killer ya? Karena itu tidak semua orang bergejala kalau ada tekanan darah tinggi. Oke, berarti yang merasa sehat, tidak pusing, tidak merasa apapun belum tentu aman aja ya dok ya. Betul, baik dok. Harus periksa. Siap. Tadi dokter kan sudah bilang juga terkait bagaimana hipertensi atau tekanan darah tinggi itu menjadi silent killer ya dok. Nah, itu apakah ada hubungannya dok hipertensi dengan penyakit jantung itu sendiri dokter? Ada banget, hubungannya besar banget. Jadi banyak sekali studi kalau kita baca ya. Misalnya kita lihat nih faktor resiko orang penyakit jantung gitu, penyakit jantung koroner sama gagal jantung ya paling banyak. Iya. Mereka almost always mencantumkan hipertensi sebagai main factors. Selain ada faktor yang lain juga yang besar, contohnya obesitas, merokok, diabetes mellitus, dan kolesterol tinggi. Tapi hipertensi juga selalu disebut. Jadi kok bisa sih hipertensi kok bisa bikin penyakit jantung koroner, kok bisa bikin gagal jantung. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jadi kalau tekanan darah tinggi, anggap aja jantung itu pompa deh. Jantung itu pompa, pembuluh darah itu pipanya. Ketika tekanan di pipa itu tinggi, maka jantung pompanya pasti akan ngoyo dong, kerjanya lebih berat. Ketika dia kerjanya lebih berat, ototnya akan menebal. Otot jantung akan menebal.
Di awal-awal mungkin dia fungsinya masih baik ya, tapi lama-lama kalau otot jantung menebal dia lama-lama kaku, komplainsinya jelek. Jantung itu kan nerima darah dan mompa darah. Ketika dia nerima darah, komplainsinya jelek, kurang bisa meregang, ya mompanya juga lama-lama akan terganggu sehingga lama-lama gagal jantung. Yang kedua, kenapa kok bisa bikin penyakit jantung koroner? Jadi kalau misalnya tekanan di pembuluh darah itu tinggi, lama-lama dia akan bikin lesi-lesi itu kayak bikin luka di pembuluh darah. Jadi yang harusnya pembuluh darahnya mulus, karena tekanan yang di sana tinggi terus, akhirnya pembuluh darahnya ada yang luka. Ketika pembuluh darah itu ada yang luka, nah di situ adalah tempat nempelnya lemak-lemak, plak-plak, akhirnya bikin sumbatan di situ. Kalau misalnya sumbatannya ada di jantung, ya jadinya pembuluh darah penyakit jantung koroner. Tapi kalau misalnya ternyata kejadiannya di otak, ya bisa jadi stroke. Makanya pembuluh darah mana aja ya bisa rusak, bisa terganggu kalau misalnya hipertensi. Nggak hanya penyakit jantung aja sebenarnya. Oh gitu. Ternyata hipertensi bisa segitunya ya dok ya. Iya. Bisa buat macam-macam sampai banyak hal yang terjadi ya dok ya. Betul, makanya kalau pasien itu merasa tidak ada gejala, ya alhamdulillah berarti kan masih belum ada komplikasi. Betul. Itu yang harus dijaga, jangan sampai komplikasi itu muncul. Cuman kalau misalnya datang sudah bergejala, nah itu biasanya sudah ada mulai komplikasi-komplikasi yang muncul. Berarti sebenarnya tidak ada gejala itu bukan berarti aman aja ya dok. Betul. Malah itu yang harus hati-hati ya dok ya. Betul, harus Baik. dijaga. Semakin menarik nih pembahasan kita tentang hipertensi. Nah dok, kalau misalnya kita pikir-pikir yang tadi dokter sudah bilang ya dok, banyak sebenarnya pasien-pasien yang datang ke dokter itu pasien-pasien hipertensi itu pasti tidak sengaja, entah dia mau operasi atau karena medical check up karena mau kerja atau tiba-tiba muncul komplikasi yang tadi dokter sudah bilang tuh dok. Kenapa bisa mereka sampai tidak menyadarinya ya dok? Kok benar-benar tidak ada tanda sama sekali? Emang selalu seperti itu atau bagaimana ya dok? Iya, jadi ternyata ada studi dari WHO ya, orang-orang yang punya hipertensi itu dikumpulin, yang mereka nggak tahu sebenarnya hipertensi dikumpulin di tensi, pokoknya tensinya tinggi aja masuk kategori hipertensi. Ternyata 44% dari populasi itu mereka tuh nggak tahu loh kalau tekanan darahnya tinggi. Saking nggak ada gejalanya, nggak ada keluhannya. Makanya sebenarnya penting sekali bagi kita untuk aware, untuk lebih mawas diri bahwa kalau misalnya ya harusnya setahun sekali lah medical check up, periksa. Apalagi kalau orang tuanya punya faktor resiko, misalnya ayah ibu ada darah tinggi. Atau misalnya ada faktor resiko lain, misalnya berat badannya berlebih gitu. Atau misalnya suka makan makanan yang asin, makan makanan yang lemak, kita juga harus lebih hati-hati ya. Karena iya memang itu, biasanya temuannya insidental. Misalnya mau operasi hernia gitu, terus baru ke rumah sakit, dijadwalkan operasi, diperiksa, loh kok tensinya tinggi, baru tahu. Tapi pasiennya biasanya bilang, saya nggak ada keluhan. Iya betul, memang hipertensi itu jarang sekali ada keluhan. Nggak semua ada keluhan, apalagi biasanya kalau masih usia muda ya, jarang sekali dia ada keluhan. Biasanya kalau sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun, sudah ada komplikasi, barulah mereka akan ada keluhan. Baik dok, berarti memang sangat-sangat tidak boleh disepelekan ya dok ya. Betul. Memang medical check up itu nggak harus kalau mau kerja aja nih. Iya betul. Jadi harus sering. Baik dokter. Jadi mindset kita harusnya dirubah ya, karena kalau kita ini masih terbiasa ke rumah sakit hanya untuk mengobati keluhan. Jadi kalau misalnya ada keluhan, ada sakit baru ke rumah sakit. Kita sebutnya sebagai kuratif ya, untuk menyembuhkan. Cuman kalau udah seperti ini ya harusnya kita preventif juga. Jadi kita harus lebih hati-hati. Betul dok. Karena zaman sekarang gaya hidupnya udah beda ya. Banyak sekali orang-orang tuh yang usia muda sudah hipertensi ternyata. Baru ketahuan ketika ke rumah sakit. Betul. Karena mikirnya juga ngapain ya ke rumah sakit, orang nggak ada keluhan. Padahal itu salah ya dok ya. Benar. Cara pikir itu yang salah banget. Salah. Makanya kenapa banyak yang datang ternyata udah komplikasi sana sini kayak gitu ya dok ya. Baik dok, berarti tekanan darah tinggi itu bukan hanya angka di tensimeter saja ya dok ya, tetapi dia bisa merusak jantung. Kayak dokter tadi udah bilang bisa bikin ada penyakit jantung koroner dan lain-lain. Selain itu apakah dia juga bisa mengganggu, kan penyakit jantung banyak nih dok. Nah apakah dia juga bisa sampai mengganggu irama jantung atau penyakit-penyakit jantung lainnya karena hipertensi itu bisa nggak ya dok? Bisa banget. Jadi hipertensi ini cukup jahat ya. Kalau tadi dia bikin pembuluh darah rusak, akhirnya plaknya numpuk, akhirnya penyakit jantung koroner.
Habis itu dia juga bisa bikin otot jantungnya tebel, akhirnya pengisiannya kurang, kaku, dia bisa bikin gagal jantung. Orangnya jadi cepet sesek, cepet capek, nggak kuat naik tangga. Terus kalau lama-lama kita biarkan jantungnya mompa ngoyo ya, kerjanya berat, lama-lama jantung tuh juga akan melebar. Kalau Iya. pasien bilangnya taunya jantungnya bengkak. Oh, itu jantung bengkak Iya, itu melebar. ruang jantungnya jadi besar karena dia udah berpuluh-puluh tahun dipaksa kerja kayak Iya. gitu. Ketika jantungnya melebar, akhirnya dia juga ada resiko ada gangguan irama. Oh, gitu Paling sering dong. atrial fibrilasi. Jadi Tuhan itu menciptakan jantung kita tuh sebegitu baiknya, dia bisa memompa sendiri, ada arus listriknya sendiri. Tapi ketika ruangannya itu terlalu besar, dia akan keganggu arus listriknya itu. Oh, Jadinya gitu. ada gangguan irama juga. Terus ada juga bisa bikin gangguan katup, nggak bisa banget. Jadi di ruang jantung itu ada Iya. atrium ventricle, di antara ruang itu ada katupnya, kayak ada pintunya gitu loh. Iya. Nah, ketika ruang jantungnya melar, pintunya kan ukurannya segitu-segitu aja tuh. Iya, Dok. Akhirnya bocor lah dia. Oh, gitu. Jadi gangguan katup, makin sesek lah dia. Selama ini pasti mikirnya namanya tekanan darah tinggi berarti cuma di tekanan darahnya aja yang tinggi ya, Ternyata Dok? enggak. Ternyata enggak ya. Ujungnya banyak banget gitu. Kita baru ngomongin jantung ya. Nanti Betul, kalau belum misalnya lagi. ada yang lain bisa sampai stroke lah, gangguan mata, gangguan ke ginjal. organ-organ lain juga bisa ya, Dok ya. Betul banget. Waduh, ini seperti Repot ya. repot, Banyak Dok, ya. karena mikirnya ya udah cuma tekanan darah tinggi tinggal diturunin. Apalagi kalau nggak ada gejala. Betul. Oh, dibiarin. Apalagi tidak ada gejala dan ya udah lifestyle-nya Ya, atau itu yang gaya bahaya hidupnya sih. biasa aja, tidak dirubah sama sekali. Baik, tadi kan dokter udah jelasin bagaimana jantung bisa membuat segala macam penyakit jantung ya, Dok ya. Nah, itu dari kan untuk orang-orang yang tidak bergejala itu ya, Dok. Sampai mencapai komplikasi tadi, itu kira-kira apakah perlu waktu berapa lama ya, Dok? Sampai bisa terjadi komplikasi itu, Dok? Tidak ada waktu yang pasti ya sebenarnya kayak gitu. Jadi ada yang prosesnya memang bertahun-tahun hingga puluhan tahun. Ada juga yang prosesnya dia baik nih tekanan darahnya ya agak tinggi 130, 135, tapi suatu saat dia tiba-tiba naik sampai 180 sampai 200. Iya. Jadi proses yang naiknya begitu cepat dalam waktu singkat itu juga ternyata berbahaya. Jadi masing-masing orang tuh berbeda-beda. Ada yang memang prosesnya pelan-pelan bertahun-tahun, puluhan tahun. Ada yang tiba-tiba jebret langsung tinggi, masuk rumah sakit langsung stroke, itu juga ada. Maka dari itu sangat-sangat jangan disepelekan. Iya. Karena kita nggak tahu nih kita yang mana, apakah yang Betul. stabil dalam waktu lama atau yang tiba-tiba bisa naik turun, begitu naik dia langsung stroke. Itu Bisa. yang bahaya juga. Jadi bukan berarti kalau misalnya tekanan darah tinggi terus ya udahlah orang nggak ada gejala juga Iya, kan, iya, biarin betul. aja. Toh udah misalnya nih udah Iya. usia 50, ya udah umur segitu kan emang tensinya tinggi ya. Betul. Ya jangan dibiarin Iya, gitu. iya, iya. Walaupun tidak ada gejala, itu prosesnya berjalan terus loh, dia merusak pembuluh darah. Oh, itu berarti apa yang mempengaruhi ya, Dok? Maksudnya kok ada orang yang bisa tiba-tiba naik atau bisa ada dalam jangka waktu lama? Yang mempengaruhi hal itu apa ya, Dok? Sebenarnya banyak sekali ya hal yang mempengaruhi. Jadi biasanya orang dengan darah tinggi, hipertensi itu Iya. tidak jarang dia juga diikuti faktor resiko lain. Oh. Contohnya nih obesitas, atau orang yang merokok, atau orangnya suka makanan-makanan lemak, makan makanan asin. Nah itu tekanan darahnya pasti ya akan cenderung akan high, cenderung akan tinggi. Dan dia akan terbiasa dengan tensi segitu. Oh, karena terbiasa itu ya, Dok ya. Jadi merasa ya udah. Iya. Gitu. Apalagi gaya hidup sekarang beda banget ya, kayak dikit-dikit GoFood gampang. Betul. Terus pilihan makanannya macam-macam Kita dan tidak bisa- semuanya sehat. Betul, Dok, bisa beli aja gitu Betul. ya kan. Yang kedua, mau kemana-mana mungkin nggak perlu jalan. Betul, naik kendaraan. Naik kendaraan, tidak terbiasa jalan. Terus yang ketiga, rokok. Ya, itu, Nah, Dok. ya kan? Rokok. Ngaruh ya, Dok? Ngaruh banget. Oh, Rokok iya. itu juga merusak pembuluh darah. Jadi udah ada darah tinggi, kita main rokok. Wah, bagus. Mantap. Hubungannya apa, Dok? Kok rokok sama darah tinggi gimana ya, Dok? Jadi rokok itu kandungannya banyak yang jahat. Dia Iya. akan merusak pembuluh darah, bikin pembuluh darah makin keras juga. Iya. Ditambah darah tinggi, pembuluh darahnya makin tinggi lagi tensionnya, Iya. makin rusak lagi pembuluh darahnya. Jadi kayak combo gitulah. Mantap. Rokok dan hipertensi. Wow. Gitu. Terus orang-orang kan mengira kayak vape juga ya. Misalnya Oh iya, vape Dok, itu betul. ya kan lebih baik dari rokok. Ternyata nggak juga loh. Vape Oh itu iya, juga Dok. jahat loh. Ya, Sama karena aja, Dok, iya, sama sama aja. Ternyata kandungannya ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa tidak lebih baik sebenarnya vape itu, tetap aja jahat gitu. Jadi ya kalau bisa ya dikurangi sampai stop lah. Iya, itu sangat berbahaya. Tuh,
Sobat Sehat, rokok dan rokok elektrik itu hal yang sama aja. Itu Soalnya nggak ada yang mana lebih baik enggak ya dok ya? enggak. Soalnya zaman sekarang orang kalau misalnya nongkrong gitu ya, Betul dokter. kan kalau misalnya nggak ngerokok atau nge-vape, mungkin dianggapnya kayak culun gitu ya. Betul, ngapain ya? Iya, jangan seperti itu gitu. Betul. Karena ya itu mungkin tidak dalam jangka waktu dekat ya. Nanti Betul. jangka waktu panjang dia akan merusak terus. Yang kalau ngomongin tentang rokok atau rokok elektrik dok, dia merusak pembuluh darahnya ya dok. Merusak pembuluh darah, dia juga merusak paru. Saya bukan dokter paru sih, cuman dia selain merusak paru, dia juga sangat merusak pembuluh darah. Pembuluh darah manapun Ya dok. Berarti pelan-pelan. Dan kalau misalnya, maaf dok, berarti kalau misalnya dia sudah merusak pembuluh darah nih dok, pembuluh darah itu akan selalu rusak seperti itu atau bisa kembali lagi setelah dia stop merokok nih dok? Kalau orang stop merokok ya, efeknya rokok itu masih mengendap di situ sampai mungkin 10 atau 20 tahun ke depan. Walaupun sudah stop dok. Jadi rusaknya itu masih jangka lama dan dia susah ya maksudnya kembali lagi. Sekarang tuh trennya orang kalau serangan jantung, dulu kan orang serangan jantung kalau textbook epidemiologi 50-60 tahun ke atas gitu ya. Sekarang sudah mulai kepala 4, kepala 3. Jadi umur 43, 41, 30 itu sudah serangan jantung. Faktor resikonya apa? Yang merokok. Iya. Tuh, jadi sayang banget kan. Betul, sayang banget dok. Berarti memang banyak hal ya dok. Banyak hal yang bisa bikin komplikasi terhadap penyakit jantung dan ternyata ngaruh juga ke organ-organ lainnya ya dok ya. Baik. Berarti apakah ada kelompok tertentu nih dok kayak yang tadi kan dokter udah bilang beberapa pasien-pasien dengan yang bikin resiko penyakit jantung, apakah itu ngaruh ke beberapa kelompok pasien saja atau seluruh pasien dok yang bisa terjadi komplikasi-komplikasi yang penyakit jantung yang tadi dokter udah jelaskan dok? Sebenarnya kalau orang itu punya satu faktor resiko aja, dia sudah ada probability untuk mengalami penyakit jantung koroner, gagal jantung. Tapi makin banyak faktor resiko ya probability-nya makin gede. Misalnya dia orang tuanya ada yang, oh iya bapak saya meninggal gagal jantung, wah itu harus hati-hati. Oke, berarti satu sudah dapat nih faktor resiko. Terus tanya lagi, bapak ngerokok nggak? Ngerokok. Nah, udah dapat 2 nih faktor resiko. Olahraga nggak pak? Wah ya itu dia dok, wah udah 3 faktor resiko. Jadi untuk zaman sekarang nih hal-hal kayak nggak olahraga, terus makan sekenanya, ngerokok, itu sudah masuk faktor resiko loh. Jadi nggak cuman yang kayak darah tinggi, saya nggak darah tinggi, saya nggak diabetes, tapi tetap itu tadi ada semua gitu ya, sama aja gitu, harus hati-hati. Untuk usia dok, apakah ada usia tertentu yang bisa lebih beresiko untuk terjadi hipertensi atau beserta komplikasinya itu dok? Oke, sebenarnya kalau faktor resiko, kalau usia itu kita nggak bisa generalize ya. Memang biasanya pasien-pasien yang datang tuh usianya memang sudah kepala 4, kepala 5. Tapi bukan berarti mereka baru darah tinggi umur segitu. Mungkin baru ketahuannya umur segitu. Oh iya, bisa jadi dong. Bisa jadi. Ada juga yang usia muda. Jadi kalau misalnya ada pasien usia muda, biasanya kita harus lebih hati-hati. Karena kita harus membedakan memang dia hipertensi. Jadi hipertensi itu ada 2, yang esensial sama yang sekunder. Esensial memang tekanan di dalam pembuluh darahnya tinggi tanpa sebab yang lain gitu. Tapi kalau dia yang sekunder, biasanya pasien-pasiennya usia muda gitu, kita harus cari kira-kira kenapa ya kok darahnya tensinya kok tinggi terus, jangan-jangan ada faktor yang lain. Bisa juga disebabkan karena hormon, kelainan pembuluh darah, ginjal gitu. Jadi kita harus cari, kalau misalnya pasien tuh datang usia muda, nah kita benar-benar harus cari apa yang bikin dia tensinya kok tinggi. Kalau misalnya pemeriksaan sudah kita lakukan dan nggak ada nih yang nggak normal, ya emang tinggi aja tensinya, berarti memang hipertensinya esensial atau hipertensi primer. Ya memang dia tekan darah tinggi tanpa ada penyebab yang lain gitu. Berarti kalau misalnya untuk pasien-pasien dengan usia muda itu dok ya, yang mengalami tekanan darah tinggi itu berarti anggapannya apakah lebih berbahaya ya dok ya? Kan kalau misalnya kita ngomongin tentang faktor resiko, usia tua dan lain-lain itu kan ada penambahan faktor resiko karena dia udah tua. Nah kalau misalnya pasien-pasien dengan usia yang lebih muda itu dok, pertama dikatakan usia muda tuh dari usia berapa nih dok? Yang kita harus aware nih, saya udah menginjak kepala sekian, berarti harus check up. Nah kemudian apabila pasien itu yang dikategorikan masih muda,
dia mengalami hipertensi. Dibandingkan dengan pasien yang mungkin baru hipertensi pas waktu tua, itu apakah lebih berbahaya ya, Dok? Beda ya, karena hipertensi itu lama paparannya menyebabkan dia resikonya makin meningkat. Makanya kalau Oke. usia muda itu kita benar harus cari kira-kira ada nggak sih faktor lain yang bisa Iya, kita iya. perbaiki, yang penyebab darah tingginya. Kalau misalnya ada penyebab yang bisa kita perbaiki, kita benerin dulu nih penyebabnya nih. Oh. Kalau misalnya kita benerin penyebabnya, biasanya sih dia akan membaiki hipertensinya. Tapi kalau memang tidak ada penyebabnya atau penyebabnya kita tidak bisa atasi, ya tensi harus diturunkan. Kenapa? Orang yang darah tinggi 10 tahun sama Iya. orang yang sudah darah tinggi selama 20 tahun, tentu resikonya lebih besar yang sudah mengalami selama 20 tahun. Karena berarti dalam 20 tahun itu proses darah tingginya, merusak pembuluh darahnya itu berjalan terus selama 20 tahun. Jadi memang resikonya lebih besar karena paparannya lebih lama. Lebih lama itu ya, Dok, ya. Betul. Berarti untuk pasien-pasien yang usia muda nggak boleh disepelekan. Jadi Betul. harus sering-sering medical check up nih. Mikirnya jangan sampai kayak saya masih muda, masih Kayak nggak mungkin lah kepala gitu. 20-an atau kepala 3 masih sehat, masih aktif. Nggak mungkin saya sakit karena juga nggak ada keluhan, ditambah lagi nggak ada keluhan itu ya, Dok. Berarti memang itu usia muda bukan alasan untuk tidak check up dan tidak cek tensi. Betul. Gitu ya, Dok ya. Iya. Karena semakin lama paparan itu juga ngaruh ya Betul. ternyata ke organ-organ ya, Dok ya. Iya. Berarti Dok, berarti untuk kita-kita yang masih muda, gimana caranya untuk mencegah supaya kita tidak terjadi hipertensi di usia muda atau juga lebih aware? Itu kayak gimana, Dok? Oke. Sekarang tuh beda ya sama zaman dulu. Kalau zaman dulu rasanya ke rumah sakit hanya ketika ada keluhan, Iya, ketika betul, mau Dok. berobat Iya. gitu. Kalau sekarang sudah nggak bisa, mindset kita harus preventif. Kitanya sendiri harus mawas diri. Kalau misalnya Iya. memang zaman sekarang sudah beda gitu. Kita harus satu, yang lifestyle kita ya, yang Iya. harus diperbaiki. Harus gerak kita nih, harus olahraga minimal 150 menit seminggu. Dalam 150 menit berarti berapa ya? 2,5 jam ya? Dalam 1 minggu. Itu intensitas yang ringan sedang. Apa aja sih olahraganya? Kita bisa jogging atau jalan cepat, di treadmill juga bisa. Iya. Terus goes atau renang, pokoknya gerak deh 150 menit dalam seminggu. Yang kedua, pola makan kita harus diperbaiki, gizinya harus seimbang. Terus kalau kita mau masukkan apapun ke mulut kita harus lebih mindful. Jadi apa yang kita makan itu bisa jadi baik buat tubuh kita, bisa juga bumerang untuk tubuh kita, tergantung apa yang kita makan. Makanannya yang gimana sih yang bagus? Ada namanya diet DASH. Diet DASH itu maksudnya protein baik dari ikan, kacang. Terus jangan lemak jenuh. Misalnya ini mau daging gitu, daging ayam. Ya jangan pakai kulitnya terus. Misalnya pesan sate daging, ya jangan pakai gajinya gitu. Jadi kita harus lebih mindful. Buah, sayur juga harus cukup, serat harus cukup. Yang ketiga istirahat. Istirahat ini harus cukup juga untuk usia-usia kita, mungkin 6-8 jam semalam ya, jangan sampai begadang 3-4 jam tidurnya. Ya kalau jaga malam beda lagi ya. Kalau jaga malam beda lagi. Tapi kan habis itu harus dibayar tuh istirahatnya. Terus yang keempat, yang sekarang sudah masuk ke lifestyle kita, itu rokok. Sayang banget. Susah banget itu. Iya, anak muda nih kalau nggak ngerti ya peer pressure-nya gimana, jadi mereka merasa kalau nggak ngerokok itu nggak cowok gitu, nggak macho, nggak keren. Padahal itu anggapan yang salah ya, karena rokok ini jahat sekali, mau itu rokok elektrik, mau vape, ya kalau bisa dihindari aja. Gitu. Terus yang 5, kelola stres. Memang ini bukan hal yang mudah, namanya orang hidup, sekolah, kerja kan selalu ada tantangan, selalu ada stresor baru. Tapi kita juga harus lebih pintar untuk mengelola itu, jangan sampai dipikir terus nggak selesai, itu juga nggak baik loh untuk tubuh kita, stresor tinggi, karena hormonnya pasti nanti akan kacau. Yang keenam, kalau memang sudah tahu punya faktor resiko, misalnya keluarga nih, ada yang udah darah tinggi, terus misalnya ibunya ada diabetes, atau misalnya ada yang memang sudah serangan jantung, ya berarti kita resikonya akan lebih besar daripada orang yang tidak memiliki orang tua dengan faktor resiko. Ya gimana-gimana genetik kita ada, berarti kita yang harus lebih kuat untuk ngelawan itu, harus lebih mawas diri. Jadi semua ini bukan dimulai ketika kita sudah ada gejala, atau misalnya sudah usia, ya nggak mungkin lah masih muda, nanti aja kepala 4 gitu. Nggak bisa, zaman sekarang sudah berubah. Jadi kalau misalnya sudah mau usia 30, ya harus lebih lebih sayang sama dirinya, check up lah tiap tahun. Kalau misalnya normal tuh akan disuruh check up-nya tahun depan gitu, setahun sekali. Betul. Jadi nggak yang
tiap bulan Tiap minum obat bulan itu gitu belum tentu enggak ya? juga. Ini tiap tahun check up. Jadi kalau misalnya pun ketahuan nih tensinya tinggi nih, Iya. atau HbA1c-nya mulai tinggi nih, atau kolesterolnya mulai tinggi, kan ketahuannya lebih awal. Betul. Sehingga kita bisa memberi terapi, bisa mengintervensi lebih awal, sehingga Oke. paparannya itu nggak lama Nggak gitu lama loh, ya, nggak Dok, puluhan ya, tahun dibiarin. dia hipertensi, kayak gitu. Beda ya dok kalau misalnya untuk paparan yang tadi pasien yang diketahui hipertensi ya dok, dia awalnya ada orang yang nggak mau cek karena aduh takut nanti dibilang sakit gitu, Oke. sama orang yang kan tadi kan kita ngomongin lamanya paparan dok. Berarti kalau misalnya anggaplah si A nggak mau cek ternyata dia ada hipertensi, si B dia cek dan dia minum obat. Dengan si B yang minum obat lebih dini itu apakah ngaruh ya dok? Maksudnya untuk kesehatan dia ke depannya? Sangat ngaruh. Berarti si B ini kan dia lebih aware ya. Betul, Dia lebih paham lah mungkin Iya, daripada iya, kita. Sehingga dia mau menghindari durasi paparan hipertensinya yang lebih Oke. lama. Dia akan berusaha meminimalisir jangan sampai tensi ikutin tinggi lama-lama. Karena kalau Iya. misalnya tensi tinggi itu ya seperti tadi tuh dia akan merusak pembuluh darah terus. Jadi tiap tensinya tinggi pembuluh darahnya rusak. Tapi kalau misalnya tensinya diturunkan, iya diharapkan proses itu kan tidak berjalan lagi Betul, ya. betul. Tapi kalau dibiarkan terus ya lama-lama rusak semua pembuluh Oke. darahnya. Betul, berarti memang medical check up Yes. rutin itu sangat disarankan dan nggak usah takut minum obat ya dok, karena mikirnya pasti kayak ih takut minum obat nanti kalau misalnya lama-lama minum obat malah saya ginjalnya rusak. Oh iya Kayak iya, gitu iya. dok, mikirnya kan pasti kayak gitu. Benar, Apakah benar. ngaruh tentang ginjal rusak itu dok? Pasien dengan minum obat, pasien dengan hipertensi yang minum obat, dan pasien dengan hipertensi tidak minum obat. Kita ngomongin ginjal nih dok. Oke. Ngaruhnya gimana dok? Banyak sekali pasien saya Betul. itu nggak ngerti ya kemakan omongan dari mana, pada Iya. omongan tetangga atau apa. Mereka itu beberapa itu ada yang bilang, nggak mau dok minum obat seumur hidup, ntar Betul. ginjalnya rusak Iya. gitu. Saya bilang, Pak, kalau misalnya Bapak memang nggak butuh minum obat, dokternya juga nggak akan kasih kok. Iya. Ini kan kita kasih karena Bapak butuh. Jadi kalau orang darah tinggi dibiarkan terus-terusan, pembuluh darahnya kan rusak tuh. Ya. Termasuk pembuluh darah ginjal. Oke. Jadi kalau misalnya pembuluh darah ginjalnya rusak, gara-gara darah tinggi lama nggak mau minum obat, akhirnya cuci darah. Ya kalau cuci darahnya cuma sekali 2 kali, kalau ternyata harus seumur hidup, kan kasihan Iya, betul, sebenarnya. Terus yang salah juga di masyarakat mungkin maksudnya nggak mau minum obat seumur hidup, takut ginjalnya rusak. Ya tergantung obatnya apa dulu gitu. Kalau Iya, misalnya iya. obatnya yang saya nggak tahu ya, mungkin obat anti nyeri atau herbal apa yang mungkin ternyata merusak ginjal gitu. Mungkin ya ada kasus seperti itu. Cuman kalau obat darah tinggi atau misalnya obat yang lain yang memang dokter yang meresepkan, berarti memang nomor 1 obat itu dibutuhkan pasien. Iya. Yang kedua, kita memberikan obat itu kita selalu menimbang manfaat dan resikonya. Oke. Kalau misalnya kita berikan itu berarti manfaatnya insya Allah lebih besar daripada resikonya. Resikonya. Dan kita juga pasti mikir kok kalau misalnya mau ngasih obat, Iya dok. tidak semua pasien tuh sama. Tidak semua Iya. pasien minumnya obat A. Oh pasien ini kok obatnya B, mungkin berbeda. Oke. Mungkin berbeda kondisinya, fungsi ginjalnya berbeda. Ada obat-obatan yang memang kita harus hati-hati kita berikan Iya. pada orang-orang dengan perburukan fungsi ginjal. Oke. Tapi selama ini yang kita Iya. lakukan adalah kita menjaga jangan sampai pembuluh darah ginjalnya tuh rusak gara-gara Iya. hipertensi. Karena banyak pasien itu cuci darah gara-gara hipertensi lama nggak mau minum Iya. obat, akhirnya ginjalnya rusak. Ginjalnya rusak. Berarti banyak hal, sebenarnya banyak pemikiran-pemikiran di masyarakat luas itu dok yang sebenarnya salah banget ya dok. Dan mereka tuh lebih percaya kata tetangga saya. Iya. Kata Itu yang tetangga saya, sulit. jangan. Kamu kalau ke rumah sakit dibilang darah tinggi nanti kamu disuruh minum obat terus ginjalnya rusak. Betul. Padahal dengan kita nggak minum obat itu malah darah tinggi itu Kacau, iya. juga bisa merusak ginjal kita ya dok. Betul. Oke, berarti banyak ini dok, banyak juga pemikirannya kayak saya darah tinggi, papa saya, mama saya darah tinggi, ini jangan-jangan saya darah tinggi. Kapan saya bisa minum obat? Atau ada beberapa orang yang pikir saya olahraga dulu aja deh, olahraga dulu, benerin lifestyle, Oh, iya. baru saya ke dokter supaya Biar bagus saya nggak usah nih. minum obat. Oke. Itu ada pemikiran kayak gitu tuh kayak gimana ya dok? Oke, jadi kalau misalnya memang bagus tuh dia sudah aware ya. Betul. Orang tuanya faktor resiko, aku juga ada genetik nih berarti Iya. aku harus lebih hati-hati. Nah itu sebenarnya bagus pemeriksaan seperti itu. Jadi kalau pasien tuh baru pertama kali ke dokter, ternyata tensinya tinggi gitu ya. Iya. Biasanya kita akan kasih advice untuk coba dia 3 bulan diperbaiki dulu. Oke. Jam tidurnya diperbaiki, aktivitas diperbaiki, olahraga.
makanannya diatur. Dalam 3 bulan tuh kalau misalnya dengan perubahan lifestyle itu ternyata tensinya bisa bagus, bisa normal, berarti dia bisa terkontrol hanya dengan lifestyle saja. Tapi kalau ternyata dalam 3 bulan itu tidak ada perubahan, ya tensinya masih segitu-segitu aja. Ya tidak mungkin juga kita biarkan, oh ya udah biarin tinggi, nggak mungkin. Dokternya pasti, oh ya udah ini harus diturunin, Udah butuh berarti obat. sudah nggak bisa kalau dengan lifestyle aja. Dan mungkin proses itu sudah berlangsung tahunan atau puluhan tahun, makanya Iya. dengan lifestyle aja dia nggak bisa membaik. Jadi ya mau nggak mau gitu. harus dikontrol dengan obat. Berarti kan Tuh. pasien-pasien yang orang-orang yang baru datang cuman kayak setelah denger podcast nih dok langsung pada datang kan ke Poli Sutomo. Saya mau cek darah nih dok. Berarti kan dokter nggak serta-merta ya kamu tekanan darahnya baru datang udah tinggi langsung kasih obat, kan nggak gitu ya dok ya? Biasanya kita 2 kunjungan memang kita pastikan emang beneran tensinya tinggi ya. Karena ya namanya orang ke rumah sakit kan pasti ada aja groginya, nervousnya, takutnya. Betul, dok. Dan itu juga bisa bikin tensinya tinggi. Betul. Sehingga biasanya kita lihat dulu beneran nggak nih tensinya tinggi terus nggak nih. Iya. Kalau misalnya ternyata dalam 2 kali pengukuran, oh ya ternyata memang masih di atas 140/90, ya udah berarti memang hipertensi. Tapi kalau ternyata kunjungan pertama tinggi, kedua ternyata oh enggak kok gitu. Ya mungkin memang temuan aja gitu. Kebetulan tensinya pas lagi tinggi. emosi atau apa. Betul. Nah itu biasanya kita akan follow up lagi. Bener nggak sih ini tensinya itu yang mana yang benar? Apakah memang di atas 140 atau enggak? Ada juga kita tuh biasanya pasien punya tensi nih di rumah. Biasanya kita juga akan bilang, Bu bisa nggak kalau di rumah nih bangun tidur, Ibu catat tanggal berapa, jam berapa, tensinya berapa. Karena biasanya beda loh, mereka di rumah tensinya berapa, di rumah sakit berapa. Biasanya rumah sakit tuh lebih tinggi. Iya. Entah dokternya gimana ya, mungkin takut apa gimana nggak ngerti. Betul. Biasanya mereka tensinya cenderung lebih tinggi. Sehingga biasanya sebagai dokter, saya akan lebih mempercayai tensi dia ketika di rumah. Karena kan kondisinya memang lagi kondisi santai, sehari-hari, relax gitu. Jadi kita bisa bandingkan. Kalau di rumah aja udah tinggi, oh ya wes berarti memang darah tinggi nih. Darah tinggi. Oke, berarti emang nggak usah takut. Betul. Kadang mikirnya kayak nanti saya dibilangnya darah tinggi, padahal sebenarnya enggak. Padahal memang untuk seorang dokter mendiagnosis hipertensi atau tekanan darah tinggi itu memerlukan beberapa kali pertemuan ya dok. Dilihat lagi dan kalau misalnya ternyata orang baru tensi dan udah beberapa kali pertemuan tekanan darahnya tinggi dan memang dia mungkin masih muda, faktor resikonya juga nggak banyak, berarti kan masih dicoba dulu lifestyle tadi, tapi itu atas dasar advice dokter, bukan diri sendiri ya dok ya. Biasanya kita kasih tahu nih yang harus dirubah apa. Biasanya kita akan nanya kebiasaannya apa, pekerjaannya apa, sehari-hari kalau makan gimana gitu. Nah dari situ kita akan kasih advice, oh coba ini yang dirubah, ini dirubah, kita lihat ya 3 bulan tensinya membaik nggak nih. Kalau misalnya ternyata tensinya bisa turun, ya berarti dengan itu aja sudah cukup. Oh baik. Gitu. Jadi dengan kita merubah lifestyle, sebenarnya kita juga memperbaiki metabolisme tubuh kita. Nggak cuma darah tinggi aja sebenarnya. Iya dok. Berarti dari tadi kan dokter mention pola makan. Berarti pola makan itu ngaruh ya dok ya terhadap kesehatan jantung dan pembuluh darah. Sangat ngaruh, karena selama ini kita mikir kan ya udah sih makanan aja kan. Betul. Tapi ternyata enggak, makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, diserap sama lambung dan usus kita, nutrisinya didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Jadi apa yang kita makan bisa baik untuk kita, tapi bisa juga nggak baik untuk kita, tergantung apa yang kita makan. Jadi bisa juga ada yang bilang makanan itu sebagai obat. Ya iya, karena yang kita makan ya itu yang ngaruh ke tubuh kita. Iya betul. Kita harus lebih mindful. Kita mau makan apa nih gitu. Kalau misalnya makan karbohidrat ya makanlah secukupnya. Kalau pilih protein yang baik, jangan yang banyak lemaknya. Kalau bisa yang kuah-kuah santan ya jangan tiap hari dong makan nasi padang. Nah, kuah-kuah santan tuh karena juga lemak loh ternyata santan itu ya. Terus lauk itu kan tidak semuanya harus digoreng ya. Bisa aja yang dipepes, dibakar, dikukus, dibikin sop. Jadi tidak semua itu harus dengan minyak. Masalahnya kita ini kebiasaan orang Indonesia ya, orang pisang aja digoreng. Apalagi lauk. Jadi harus lebih hati-hati. Kalau misalnya kalau beli kan kita bisa milih ya mau apa yang dimakan ya. Nah itu kita harus lebih hati-hati. Ya nggak semua itu harus dipilih yang digoreng gitu maksudnya. Iya. Oke, jadi emang makanan adalah tabungan kita di masa depan ya dok ya. Jadi harus hati-hati kalau milih makan. Siap. Nah terus
selain makanan, kan lifestyle ada pola makan, terus olahraga. Nah, olahraga apa yang sangat dianjurkan dan juga aman untuk pasien-pasien, terlebih pasien-pasien yang sudah memang kita diagnosis sebagai punya hipertensi atau tekanan darah tinggi, Dok. Beberapa berpikir kayak, nanti kalau misalnya saya olahraga, malah tekanan darah saya tambah tinggi nih. Jadi ada beberapa orang yang malah takut bergerak. Jadi karena mikirnya nanti abis itu tinggi-tinggi nanti saya stroke dan lain-lain. Nah, apa olahraga yang aman untuk pasien-pasien yang memang cenderung darahnya masih nggak begitu stabil, Dokter? Oke, sebenarnya untuk aktivitas ya berarti kan ya, olahraga itu secara general yang disarankan itu 150 menit dalam seminggu. Itu intensitasnya ringan sedang. Contohnya apa? Jalan cepat, jogging, terus renang, goes, senam aerobik. Itu termasuk yang ringan sedang. Tapi senam aerobiknya tergantung ya kayak gimana dulu ya, kan macam-macam juga ya. Kalau misalnya itu merasa sudah, oh ya kayaknya kuat nih kayak gini, ya sudah dilanjutkan aja. Memang betul orang kalau olahraga itu kan tensi akan cenderung naik. Dan itu memang respon normal tubuh, tensi akan naik, denyut jantung akan naik. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita yang meningkat. Karena kalau kita gerak, kita lari, kebutuhan oksigen kita pasti meningkat. Tensi akan tinggi, denyut jantung akan tinggi. Tapi itu ya masih normal. Memang harus respon normalnya memang seperti itu. Kalau nggak gitu pingsan kita nanti. Cuman harus hati-hati juga pada pasien-pasien yang darah tinggi. Karena tidak jarang mereka tuh hipertensi plus ada penyakit yang lain. Nah, kalau kita di bagian jantung kan kita harus hati-hati apakah dia memang hipertensi aja atau dengan penyakit jantung koroner atau dengan gagal jantung. Nah, kalau misalnya dia sudah ada plus-plusnya kita harus lebih hati-hati. Biasanya kita mau menyarankan olahraga ke pasien, kita harus lihat dulu pasien ini mampunya segimana sih. Jadi masing-masing pasien kan beda ya. Kalau yang tadi secara general 150 menit dalam seminggu, tapi yang pasien hanya darah tinggi aja tanpa plus-plus yang lain. Kalau ada plus-plus yang lain, kita harus lebih hati-hati. Biasanya kita akan sarankan pasien untuk treadmill test dulu. Kita ada polyrehab itu. Jadi kita minta pasien untuk treadmill di situ sambil kita ukur tekanan darah dan rekam jantung juga. Jadi kita lihat semampunya dia tuh sampai segimana sih, berapa menit sih, bebannya segimana sih. Nah dari situ baru kita konversikan. Kalau misalnya bapak kayak gini kondisinya, yang paling aman nih olahraganya seperti ini. Seminggu berapa kali itu beda-beda. Dok. Itu beda-beda. Kebutuhan pasien beda-beda. Dari BMI beda, faktor resiko dan lain-lainnya, Dok. Nah, ngomongin kita punya polyrehab, Dok. Ada kita di Sutomo, kita di bagian jantung punya polyrehab kardiak, di mana pasien-pasien atau masyarakat atau siapapun bisa datang ke sana ya, Dok. Dan kita benar-benar di situ tuh menakar sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan penyakit yang dimiliki pasien ya, Dok ya. Seperti yang tadi Dokter Dara sudah bilang, kalau misalnya 150 menit itu in general secara umum, tapi untuk pasien-pasien darah tinggi, pasien jantung plus itu memiliki kebutuhan aktivitas sendiri. Nah, itu akan ada treadmill test dan akan diukur secara objektif. Nanti ada kayak preskripnya ya, Dok ya, kayak kayak resep gitu. Betul. Jadi kalau misalnya resep tuh nggak hanya obat ya, tapi latihan pun ada resepnya. Jadi kayak saya misalnya mau tahu nih, Dok, saya kira-kira bisa olahraga. Saya misalnya amit-amit, Dok, tapi misalnya saya merupakan pasien penyakit jantung plus darah tinggi. Saya pengen olahraga, saya pengen sehat. Saya harus semaksimal mana nih saya bisa olahraga. Berarti kita ke polyrehab kardiak aja ya, Dok. Jadi bisa dikasih tahu saya maksimal geraknya seperti apa, denyut jantung seperti apa gitu ya, Dok ya. Sutomo ini udah bagus banget lengkap loh, Sobat Sehat. Jadi tinggal kita mau aware aja, kita datang, nggak perlu yang harus sakit ya, Dok. Nggak perlu sakit, ketemu periksa dulu. Dokter darah misalnya nggak perlu sakit loh. Wah seru banget, Dok. Saya baru tahu ternyata bisa kayak gitu ya, Dok. Bahkan untuk olahraga aja kita ada aturannya dan bisa ditaker gitu ya, Dok ya. Karena kita memang kalau pasien dengan penyakit jantung koroner, pasien gagal jantung, kita harus lebih delicate, harus lebih
Karena kalau misalnya kita salah nih, misalnya olahraganya salah gitu, tensinya Iya, naik, iya. denyut nadinya naik, ya pasiennya bisa pingsan, pasiennya bisa Iya. nyeri dada, pasiennya Oh bisa iya, sesak. betul dok, betul. Jadi efeknya bisa sampai kayak gitu. Maka dari itu dia nih butuh gerak sebenarnya. Tapi kita juga harus tahu dia Iya, geraknya betul. boleh sampai segimana. Segimana. Nggak boleh sampai sesak, nggak boleh sampai Iya. nyeri dada. Dan itu ada ukurannya kalau seperti Oke. itu. Baik dokter, wah keren sekali nih dok. Seru ya? Seru ternyata. Padahal kita cuma membahas tekanan darah tinggi, ternyata Kemana-mana. kemana-mana tekanan darah tinggi ini jahat banget. Nah, pertanyaan yang sering banget orang tanyakan, Oke. darah tinggi ini apakah bisa sembuh dok? Oh, oke. Atau hanya bisa dikontrol aja? Kan banyak yang, Bu, minum obatnya teratur. Saya udah nggak minum obat dok, soalnya saya udah sembuh. Oh, Nah itu kayak gimana tuh dok? Itu Iya. banyak banget dok, itu banyak banget. oke. Jadi darah tinggi ini termasuk salah satu penyakit kronis ya, seperti diabetes juga. Oh iya, Penyakit jantung koroner juga. Jadi kita sebutnya bukan sembuh, tapi terkontrol. terkontrol. Terkontrolnya dengan apa ya? Dengan lifestyle dan obat. Tuh. Beda sama orang batuk pilek. Orang batuk pilek panas nih, minum Iya. obat demam, minum obat batuk pilek, udah nggak panas, nggak batuk pilek, stop nih obatnya. Sembuh. Sembuh. Memang dia bukan penyakit kronis. Beda sama orang darah tinggi, Iya. orang diabetes. Jadi mereka tensinya udah bagus dok gitu. Lah iya, tensinya bagus tuh karena minum obat, Oh, karena gitu. lifestyle-nya dijaga. Nanti kalau dia udah mulai ngawur makannya lagi, nggak diminum lagi obatnya, dia tensinya bisa naik lagi. Oke, karena Jadi memang iya bukan sembuh ya, Iya. maksudnya terkontrol ya. Sama kayak orang diabetes. Orang kalau diabetes itu gulanya bagus ya karena makanannya dijaga, karena obatnya diminum. Misalnya suatu ketika, oh ternyata tensinya trennya cenderung turun nih. Iya. Gitu. Misalnya ada perubahan apa kondisi tubuhnya, tensinya cenderung turun. Jangan di stop sendiri obatnya. Biar Oke. dokternya aja yang mikir mana yang dikurangi dosisnya, mana yang di stop. Jadi jangan merasa kayak udah bagus nih kayaknya kita Iya. stop aja gitu. Iya, Padahal obat darah tinggi itu kan banyak ya. Tipenya, golongannya banyak. iya dok. Tidak semuanya itu serta-merta hanya untuk menurunkan tekanan darah. Oke. Ada beberapa obat yang kita berikan tujuannya untuk menjaga fungsi jantungnya. Oke. Supaya fungsi jantungnya bagus tuh jangan jelek gitu loh. Intinya fungsi jantungnya dipertahankan. Ada juga obat yang tujuannya memang menurunkan tensi, tapi dia juga menjaga irama jantung, denyut jantung supaya nggak karuan. Iya. Nggak boleh sampai nggak karuan, intinya gitu. Jadi pasien kan taunya obatnya ya pokoknya obat darah tinggi deh Betul. gitu. Tapi sebagai dokter jantung, kita juga memberikan obat itu, kita juga mau ambil manfaat baiknya yang lain, bukan hanya Iya, untuk menurunkan iya. tekanan Betul darah. betul dok. Tapi ya itu tadi menjaga fungsi jantung, menjaga irama dan denyut jantung. Jadi kalau misalnya mau nyetop obat nih, biar dokternya aja yang nyetop, mana yang nggak perlu biar Iya, dokternya iya, yang iya. ngurangin sendiri. Betul. Oke. Jadi nanti, dan itu berarti karena emang dari dalam dirinya ya, maksudnya dari pembuluh darahnya dan dari memang jantungnya itu ya dok, bukan berarti karena ketergantungan obat kan dok? Beda-beda orang bilang, ya. Ini karena ketergantungan obat, jadi saya Oh. harus minum obat terus. Enggak, beda ya. Kalau misalnya ketergantungan obat itu kayak kita itu nagih gitu loh obat itu. Iya, Kalau iya, nggak iya. minum obat itu nggak bisa gitu. Iya, iya, iya. Itu bahaya. Misalnya orang yang sudah terbiasa minum anti nyeri, Iya. badannya kan pasti lebih enak tuh rasanya. Betul, betul. Tapi kalau minum terus, ya itu kan lama-lama bisa livernya bermasalah, Iya, ginjalnya iya. bermasalah karena pakainya tidak sesuai aturan. Betul. Itu kan ada aturannya ya. Kalau obat-obat Iya. anti nyeri itu pasti ada aturannya, maksimal berapa banyak, terus kalau jangka panjang bagaimana, itu harus ada aturannya. Tapi kalau misalnya obat darah tinggi, Iya. bukan ketergantungan obat kita sebutnya, malah kasihan kalau nggak minum obat. Lama-lama, ya pembuluh darahnya rusak semua. Pembuluh darah apapun ya, Iya. di otak, di mata, di jantung, di ginjal, di kaki. Di kaki juga loh, dia bisa rusak loh pembuluh Oh, di darahnya. kaki juga bisa. Iya, Dok? iya, dia bisa menyempit, plaknya numpuk di situ. Jadi pasien itu kakinya gampang sakit lah kalau jalan, gampang capek lah kalau Oke. jalan. Itu juga salah satu gejalanya. Orang kalau udah darah tinggi lama, terus pembuluh darah kakinya nyempit, ya sama kayak di jantung deh. Kalau Iya, pembuluh iya, darah iya. jantung nyempit kan Nyeri jadinya nyeri dada. dada. Di kaki juga bisa. Oh, nyeri kaki. Karena pembuluh darah itu tadi. Nyempit, ya betul. Wow, berarti ya banyak hal. Betul. Karena Bisa darah kemana-mana. tinggi ini bisa kemana-mana ya dok ya. Nah, minum obat itu ya emang kalau misalnya pas pasien sudah dibilang ibu atau bapak punya darah tinggi, berarti memang harus terkontrol minum obat, bukan karena ketergantungan, tapi Betul. memang dari tubuhnya Ya, memang butuh. butuh, bukan kayak nggak butuh tapi dikasih aja, itu Betul. enggak ya dok ya. Betul. Makanya dari
dokter itu pasti bakal mikirin tentang kesehatan bukan hanya darah tinggi pasien aja, ya ginjalnya, ya hatinya, jantungnya, semuanya dipikirin sama dokter. Jadi kalau sobat sehat semua yang sering minum obat, terus nanti dokternya aja yang adjust ya dok, yang Betul. nanti mau dikurangin atau mau ditambahin sesuai dengan keadaan kondisi tubuh masing-masing Betul. pasien. Makanya itu pentingnya Iya. juga untuk kontrol. Kadang Iya, pasien itu iya. merasa kayak udah enak, ya udah pokoknya obatnya beli aja Beli gitu. aja, Tapi benar. nggak mau kontrol. Betul. Ya, nggak bisa seperti itu ya, Iya, karena iya, kondisi iya. orang kan juga bisa Iya. berubah. Kadang bisa naik, kadang bisa turun. Ada obat yang kita bisa berikan terus, ada yang ternyata cuma butuh berapa bulan bisa kita stop. Dokter pun ketika kita ada pasien dengan darah tinggi, kita nggak cuma kasih obat darah tinggi gitu juga. Nggak seperti itu. Jadi biasanya kita akan mencari faktor resiko lain. Oh gitu. Kita akan ya, periksakan Dok. lab, ada nggak diabetesnya, Iya. ada nggak kolesterol tinggi. Jadi PR kita kalau misalnya pasien datang dengan tensinya tinggi, nggak hanya benerin darah tingginya doang, Oke. kita harus cari faktor resiko yang lain. Semuanya dipikirin Iya. sama dokter ya dok. Betul. Jadi jangankan ginjal, ya kan dok? Kan yang orang lain, kan pasti betul. mikirnya ginjal saya rusak dok. Nah jangankan ginjal sobat sehat, Semuanya dipikirin. semuanya dipikirin sama Betul. dokter. Jadi mumpung masih banyak dokter di dunia ini, datang aja biar dokter yang mikir. Betul. Kita minum aja teratur aja, dan betul. kontrol ya dok ya. Betul. Karena kalau misalnya tidak butuh, misalnya sudah nggak butuh nih pasiennya, dokternya juga akan nyetop kok. Iya Kita betul. juga Dok. paham kok, misalnya pasien tuh minum obat banyak, ya pasti kan bosen ya. Iya betul dok. Ada jenuhnya, ada bosennya. Makanya kita juga berpikir gimana caranya pasien ini juga Iya. patuh minum obat dan memang obatnya yang dibutuhkan oleh pasien. Kalau nggak butuh Iya. kita juga nggak akan kasih. Oh. Kalau nggak perlu kita nggak akan Makanya kasih. kenapa pasti dokter selalu nyaranin buat kontrol, ditanya-tanya tensinya gimana, Mm-mm. kemarin gimana. Ternyata untuk ngurangin atau apa perlu nambahin Betul. sesuai sama keadaan pasien itu ya Iya, dok. karena keadaan itu kan selalu dinamis ya tensi. Iya itu. betul dok, sesuai sama ya namanya kita ngomongin manusia kan nggak kayak Betul. suatu benda atau robot ya dok ya Iya. yang stabil segitu-segitu aja. Nah untuk gejala yang harus diperhatikan benar dari pasien dok terkait dengan penyakit tekanan darah tinggi ini dok, apakah ada gejala-gejala yang kita harus aware? Oh ini tuh mulai ada gejala, tapi gejalanya itu yang kita harus ke rumah sakit hari ini juga. Itu apakah ada dok ya? Oke, biasanya kalau darah tinggi aja itu kan tidak bergejala. Kalau Iya. sudah bergejala Iya. berarti dia sudah ada organ damage-nya, sudah ada komplikasinya. Komunikasi. Nah, gejala itu bisa yang paling ringan nih, misalnya kayak gampang capek, Ya. atau tengkuknya mulai kok kayaknya pusing ya, kok kayaknya nggak enak ya rasanya. Itu masih gejala yang ringan, tapi itu tetap harus periksa. Oke. Ada gejala yang, wah ini nggak bisa nih, ini harus periksa nih. Contohnya, pasiennya sesak, Oke. naik tangga tiba-tiba jadi sesak. Iya. Atau nyeri dadanya yang kayak ditimpa benda berat, Iya. rasanya kayak dicekik, dicengkeram sampai leher, sampai lengan, sampai keringat dingin, mual muntah, itu harus segera ke rumah sakit. Atau misalnya nyeri kepala hebat, Oke. yang sampai mual muntah, atau misalnya pasiennya nggak bisa dibangunin, tiba-tiba Oh, penurunan kesadaran, iya. itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi gejala-gejala ini yang benar-benar saat itu juga harus ke IGD, ya, untuk diperiksa. Oh. Jangan-jangan tensinya terlampau tinggi Iya. sehingga dia menyebabkan misalnya stroke Iya, atau iya, menyebabkan serangan jantung, menyebabkan acute heart failure, gagal jantung akut gitu. Iya. Jadi kalau ada keluhan itu jangan nunggu polinya masih buka nanti sore jam 4. Oh ya jangan langsung ke IGD kalau seperti itu. Oke. Jadi kalau ada warning sign itu Iya. harus segera ke IGD. Oke, berarti kalau misalnya mulai ada tanda-tanda seperti yang tadi dokter Dara udah sebut, itu udah nggak usah nunggu-nunggu ya dok. Jangan Itu nunggu lagi. benar-benar itu tanda yang harus ke IGD ya dok. Betul. Karena kita harus membedakan kapan gejala yang oke, kita masih bisa pergi cari dokter darah di poli besok hari, sama hari ini juga harus langsung ke IGD ya dok ya. Betul. Karena Karena- kalau tensinya terlampau tinggi dalam waktu yang sangat singkat, kita kejar-kejaran sama waktu untuk nurunin. Oke. Hitungannya menit kalau kita menurunkan Oke. tensi pasien-pasien yang dengan stroke, pasien-pasien Iya, iya. dengan serangan jantung, Iya. itu hitungannya menit. Jadi kan kasihan ya kalau Iya, mereka betul. tidak segera ditolong. Oke. Berarti kalau dan kalau misalnya ngomong yang tadi tiba-tiba nggak bisa dibangunin itu, Langsung. kalau misalnya kita punya keluarga yang memang apalagi kita udah tahu dia punya penyakit darah tinggi, pikirnya mungkin cuma tidur kali, ternyata enggak ya dok. Jangan. Oke. Jadi kalau misalnya udah dibangunin nggak bisa nih, Iya. langsung bawa aja ke IGD. Iya.
Wah, seru sekali perbincangan kita di podcast hari ini ya dok ya. Sebenarnya banyak hal yang sudah dijelaskan oleh dokter Dara terkait darah tinggi ini, karena darah tinggi itu hal yang sangat relate di kehidupan kita sehari-hari. Terdengar sangat sepele, tapi ternyata Efeknya karena banyak banget. iya, karena obrolan kita di podcast ini, kita jadi tahu ternyata darah tinggi itu tuh bukan hal yang sepele yang oke, darah tinggi diturunin jadi normal kayak gitu, enggak ya, ternyata bisa ngaruh bahkan bukan hanya ke jantung, ke ginjal dan ke seluruh tubuh bahkan ya dok ya. Oke. Tidak terasa dok, ternyata banyak ya ternyata yang kita banyak bahas banget ya. yang kita bahas, dan bahkan kalau misalnya masih mau kita kupas tuntas Banyak banget. masing-masing, kan banyak banget keluhan pasien-pasien dan mitos-mitos yang sering banget Di masyarakat ada di masyarakat itu banyak banget, dan itu sebenarnya mitos dan cara pandang itu sangat bahaya. Betul. Iya kan dok, bisa jadi kita harus ngaruh ke nyawa aware kita. sendiri. Betul. Oke, terima kasih banyak dokter Dara Sama-sama. atas waktunya dan ilmunya di hari ini. Semoga pembahasan kita di hari ini, di podcast di hari ini terkait hipertensi dan penyakit jantung ini bisa mengarahkan kita untuk lebih aware, dan kita tahu kapan kita harus kontrol, kapan kita harus pergi ke dokter dan menjaga kesehatan jantung sejak dini. Nah, sobat sehat, jangan tunggu ada gejala dulu untuk peduli atau untuk datang ke rumah sakit. Karena seperti yang sudah kita bahas di hari ini, hipertensi itu tak bersuara, tapi dia dampaknya bisa menghentikan detak jantung selamanya. Oke, saya Dr. Melita Aiba dan seluruh kru di podcast di hari ini mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan podcast di hari ini, dan saya undur diri dari podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya di kanal informasi dan edukasi Sutomo. Semoga sobat sehat Sutomo sehat selalu. Bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Sampai jumpa.